Pernahkah Anda mendengar kisah burung elang dan gagak? Suatu ketika elang terbang merendah di permukaan tanah. Burung gagak yang melihat elang terbang merendah, dengan santainya ia terbang, hinggap dan menunggangi si burung elang tersebut. Burung gagak begitu beraninya menginjak-injak punggung si elang tersebut dan bahkan memagut-magutnya. Lalu apa yang dilakukan oleh burung elang? Ia membuka lebar sayapnya, terbang tinggi dan terus melambung tinggi hingga si gagak kehabisan oksigen lalu mati. Sahabat Poref yang terkasih, dalam Injil hari ini Markus bab 6 ayat 1-6 dikisahkan mengenai Yesus ditolak di Nazaret di tempat asalnya dan orang-orangnya sendiri yang hanya mengenal Yesus sebagai anak Yosef si tukang kayu. Orang-orang Nazaret sebenarnya takjub mendengar ajaran Yesus. Mereka kagum akan hikmat yang ada dalam diri Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun karena melihat latar belakangnya sebagai anak si tukang kayu, maka mereka kecewa lalu menolak dia. Sahabat Poref yang terkasih, pernahkah Anda mengalami ditolak oleh orang-orangmu sendiri? Oleh karena bakat dan kemampuan yang Anda miliki? Atau mungkinkah Anda menolak sesamamu oleh karena ia memiliki seabrek kebajikan atau kelebihan? Relakah Anda mengakui dan memberi apresiasi atas kelebihan atau kesuksesan sesamamu? Mari kita bersama-sama berefleksi dan mencoba menemukan mengapa orang-orang Nazaret tega menolak Yesus. Bukankah Yesus mengatakan dan mengajarkan hal-hal baik? Mengapa mereka membencinya hanya karena sebuah alasan yang tidak logis, karena ia anak tukang kayu? Sahabat Poref yang terkasih, terkadang kita juga mengalami situasi Nazaret, ditolak, tidak diakui, diasingkan, atau bahkan disingkirkan oleh orang-orang terdekatmu sendiri. Nazaret dalam Injil hari ini adalah gambaran kehidupanmu dengan orang-orang dalam keluargamu, sahabatmu, atau orang-orang sekomunitasmu yang Anda anggap sangat dekat dengan mereka. Sejenak menyadari bagaimana situasi dalam keluargaku atau komunitas tempat saya tinggal. Mungkinkah terjadi kisah Nazaret di sana? Mungkin saja Anda kesal atas penolakan-penolakan tersebut yang tidak logis sama sekali. Hanya karena emosi mereka yang kurang stabil. Yesus saja merasa heran dengan sikap penolakan orang-orang Nazaret, apalagi Anda. Sahabat Poref yang terkasih, ternyata sifat menolak untuk mengakui kelebihan sesama telah ada pada zaman Yesus. Sikap sportif untuk mengakui kelebihan sesama menjadi langka dalam hati kita. Kita cenderung bahagia melihat sesama menderita dan menderita ketika melihat sesama bahagia. Bahkan ketika sesama bahagia karena mencapai sesuatu prestasi, kita bukannya berbahagia bersamanya, malah mencari-cari kelemahannya untuk menjatuhkannya. Saudaraku, jika kita masih memiliki hati seperti di atas, maka kita bukanlah murid-murid Kristus yang sejati. Kita hanyalah sekedar followers yang ikut arus, ikut ramai mengakui Kristus. Dalam dunia media sosial, Anda dan saya pasti tahu bahwa followers punya potensi untuk menjadi haters bagi sesamanya. Maka jadilah murid Kristus yang baik, bukan sekedar followers. Sahabat Poref yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus setelah ia ditolak oleh orang-orang sekampungnya sendiri? Apakah ia membalas dendam? Tidak, para sahabatku. Yesus malah keluar dari Nazaret, melakukan kebajikan, mujizat, dan terus melakukan kebaikan kepada semua orang. Yesus terus mengepakkan sayap kasih-Nya
terus melambung tinggi dalam melakukan kebajikan dan misi Bapaknya. Dan kepadamu yang saat ini mengalami situasi Nazaret seperti dalam Injil hari ini, Anda merasa ditolak, diasingkan, bahkan disingkirkan, janganlah putus asa. Teruslah mengepakkan sayapmu seperti kisah Raja Wali di atas. Teruslah berbuat baik hingga para haters lelah mencari cara untuk membencimu. Belajarlah dari Yesus. Sapalah dengan tulus orang-orang Nazaret dalam hidupmu yang telah menolakmu dan bahkan menyingkirkanmu keluar dari Nazaret hidupmu, karena mungkin saja mereka hanya tidak mau Anda tinggal bersama mereka di Nazaret. Kendati demikian, tetaplah doakan dan cintai mereka. Bercerminlah dari Yesus, tinggalkan zona nyaman di kampung Nazaret hidupmu, kepakkan sayapmu, teruslah terbang melambung tinggi hingga burung-burung gagak atau orang-orang Nazaret kehabisan cara dalam mencari alasan untuk membenci atau menolakmu. Bersandarlah terus pada Tuhan, ampunilah yang menolakmu, jangan membalas dendam, tetapi serahkanlah pada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengurus mereka. Tugasmu adalah teruslah berbuat baik kepada semua orang dan orang-orang Nazaret dalam hidupmu, walau ditolak atau bahkan disingkirkan, karena Anda berharga di luar Nazaret. Seperti Yesus Tuhan kita, Ia melakukan mujizat di mana-mana, kecuali di Nazaret, kampung halamannya sendiri.